Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suli Sukmawati akan menjelaskan tentang sejarah filsafat abad modern, yaitu yang aliran Renaissance dan Aufklärung. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat abad modern, yaitu pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda kesudahannya era skolatisme, yaitu munculnya filsafat modern, yaitu zaman ke-17 hingga awal zaman ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Timbulnya pengetahuan yang modern berdasarkan cara eksperimental dan metafis sebagai sesuatu, khususnya di dalam segi pengetahuan. Pengetahuan mengutamakan logika dan empirisme. Aristoteles menguasai seluruh zaman pertengahan ini melewati hal-hal tersebut. Masuk ke aliran Renaissance, istilahnya digunakan para penelitian sejarah intelektual yang merujuk pada pemikiran di Eropa kira-kira antara tahun 1355 hingga 1650. Perkiraan periode tersebut maju ke tahun-tahun berikutnya untuk Eropa Tengah dan Utara untuk daerah-daerah seperti Spanyol, Amerika, India, Jepang, dan Tiongkok. Akibat pengaruh Eropa, oleh karena itu filsafat ini tumpang tindih dengan akhir filsafat abad pertengahan yang pada abad ke-14 dan ke-15 serta dipengaruhi oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Albert Agung, Thomas William dari Oxfam, dan Marsilius dari Padua pada awal filsafat modern tersebut. Dalam hal metode, filsafat dianggap sebagai akhir abad pertengahan sebagai subjek yang memerlukan penyelidikan kuat pada bagian orang-orang yang terlatih dalam kosakata teknik subjek. Mengingat berbagai filsafat Aristoteles yang luar biasa, hal ini memungkinkan untuk membahas semua jenis masalah dalam filsafat abad pertengahan dan Renaissance. Aristoteles telah secara berlangsung memperkuat masalah seperti lintasan rudal, kebiasaan binatang, secara pengetahuan diperoleh, kebebasan berkehendak, cara kebaikan berhubungan dengan kebahagiaan. Terus ini ada para tokoh aliran Renaissance, yaitu Calusio Salutita, Gemistu, Plato, Leonardo Bruni, Nicolaus dari Cusanius, dan masih banyak lagi. Terus kita lanjut ke aliran Aufklärung, berasal dari Jerman yang berarti pencerahan. Terus di dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Enlightenment. Peristiwa ini terjadi pada 1695 dan 1815. Di masa ini manusia optimis dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan dan dapat memberikan cahaya baru. Dalam hal ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan yang kemudian muncul pikiran-pikiran filsuf dari Eropa. Melalui slogan Aufklärung per Aude yang berarti beranilah berpikir sendiri, filsuf asal Jerman mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Menurut Kant, manusia masih belum yakin akan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia. Jika manusia belum mampu melakukan hal tersebut, itu berarti tanda bahwa manusia tersebut belum dewasa. Ada ciri-ciri masa Aufklärung yaitu munculnya paham individualisme, sekularisme, dan humanisme. Di sini ada gerakan Aufklärung berdampak kepada penyebaran ilmu pengetahuan yang semakin meluas, dan dilanjutkan dengan tokoh-tokoh Perancis. Dengan idenya dia berpendapat bahwa negara yang baik adalah mencerminkan kedaulatan rakyat. Ini dari Jean-Jacques
Rousseau. Tokoh-tokoh Inggrisnya Francis Bacon, salah seorang tokoh awal di Inggris dengan gagasan berpendapat bahwa manusia harus bertindak sendiri dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan tindak bergantung kepada Tuhan. Baiklah, sekian dari pembahasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau salah dalam penyebutan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.